Pagar laut ilegal di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar hari ini. Pembongkaran pagar laut dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP bersama dengan instansi terkait mengawasi langsung proses pembongkaran ini. PT TRPN terbukti melanggar ketentuan terkait pemanfaatan ruang laut, termasuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan izin reklamasi. Kami masih dalam itu yang sebelah, ya kan, dan terutama ini yang di wilayah yang mengganggu PLTU, gitu. Kan PLTU protes nih. Nah, karena itu menjadi penyuplai listrik di wilayah DKI, kita harus jaga itu, kalau enggak nanti mati listrik semua DKI, ya kan? Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan terkait dengan Pak Kadis perizinan ataupun tindak ini hari ini. Tapi biar rata. Sedikit Pak Dirjen, ini kan ada yang mengatakan anggota DPR bahwa adanya pagar laut ini merugikan PT PLN begitu karena untuk menyalurkan distribusi ke Jawa, Madura dan Bali, itu apakah benar? Kalau itu kan PL pernyataan PL. Kami PLN-nya, kalau di kami ini kan PKKPRA-nya, ketika pengelolaan tersebut tidak ada itu, maka kami turun untuk menertibkan. Itu, Pak Kadis. Pak, sedikit mungkin sanksinya pembongkaran mandiri ini merupakan sanksi administratif juga atau seperti apa? Oh iya. Jadi memang kami diskusi dengan bank, lawyer, menyampaikan, Bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau. Karena itu tadi beliau sadar hukum bahwa ini keliru, ya kan. Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meninjau kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam peninjauan tersebut, Nusron menduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut. Kunjungan Menteri ATR BPN Nusron Wahid disambut puluhan nelayan yang tengah menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan pagar laut di kawasan Bekasi. Tercatat HGB pada pagar laut Bekasi sebanyak 346 bidang dengan luas 509.795 hektar. Berdasarkan temuan ATR BPN, 89 bidang tanah PTSL tahun 2021 yang dipindah tidak melalui prosedur pendaftaran tanah. Nusron pun menduga ada manipulasi data saat pemberian sertifikat. Saat ini Pak Dalu, Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya, kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Sebelumnya, proyek pagar laut sepanjang 2 km dengan lebar 70 meter dihentikan sementara oleh KKP karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mabes Polri telah memeriksa 44 saksi dalam kasus pagar laut Tangerang. Puluhan saksi tersebut terdiri dari kepala desa hingga pejabat di tingkat Kementerian ATR BPN. Pertanyaan dari teman-teman untuk proses penyidikan pagar laut di Tangerang. Proses ini sebagaimana sudah kami sampaikan sejak tanggal 10 Januari 2025 sudah dilakukan proses penyelidikan, dari penyelidikan kemudian juga sudah dinaikkan menjadi statusnya penyidikan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Ya, teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa,
kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Dari pemeriksaan penyidik, tentu proses ini setelah melakukan langkah-langkah terhadap pemeriksaan saksi-saksi juga selaras dilakukan secara simultan bersamaan, ya, dilakukan secara saintifik tentunya, ya, karena terkait dugaan yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, adanya pemalsuan, ya, terkait dengan SHGB dan SHM. Maka saat ini juga tentunya disupport secara scientific crime investigation melalui laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut. Untuk membahas lebih dalam terkait kasus pagar laut, kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Fikar. Selamat sore Mbak Priska. Pak Fikar, kepolisian ini mulai mengusut kasus pagar laut dengan menggeledah rumah Kades Kohot. Bareskrim menyita alat pemalsu dokumen. Apakah pemalsuan dokumen ini bisa masuk dalam ranah pidana, Pak? Iya, dalam peristiwa pagar laut ini kan ada dua peristiwa sebenarnya. Yang pertama peristiwa pidana pemagaran laut itu sendiri, ya. Yang kedua, karena pagar laut ini didasarkan pada sertifikat pemilikan, katanya pemilikan tanah gitu ya, di atas lautan, ya, baik HGB maupun hak milik. Nah, maka kejahatan yang kedua adalah pemalsuan sertifikat itu, ya, pemalsuan dalam pengertian tidak yang namanya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu Badan Pertanahan Nasional, gitu ya. Artinya sertifikat itu di atas tanah, gitu mestinya. Ya, sertifikat itu adanya di atas tanah, gitu. Nah, karena itu ketika sertifikat itu ada di atas laut, gitu ya, maka itu sudah satu error in objecto, gitu, salah objek, gitu. Nah, karena itu orang yang membuat sertifikat itu sudah melakukan penipuan dan kejahatan, gitu, kalau menurut saya. Karena apa? Karena sebenarnya sertifikat itu seharusnya ada di atas daratan, ada di atas tanah, tetapi dia buat di atas lautan. Tidak gampang ya proses sertifikasi tanah itu. Karena apa? Ada prosesi pengukuran sebelum dikeluarkan sertifikat. Jadi orang mohon mensertifikatkan tanahnya, kemudian BPN itu menyiapkan tim untuk mengukur tanahnya. Di mana letaknya? Sebelah utara batasnya tanah siapa, sebelah selatan batasnya tanah siapa, sebelah barat timur berbatasan dengan apa. Nah, itu semua harus direkod gitu. Direkam itu untuk dipindahkan pada sertifikat itu gitu. Bahwa nanti letak tanah yang disertifikasi itu jelas gitu letaknya di jalan apa, di areal mana, sebelah timur, sebelah barat batasnya apa, utara selatan batasnya rumah siapa atau tanah siapa. Nah, itu akan menjadi jelas. Nah, proses itu harusnya ada gitu. Nah, karena itu ketika ada sertifikat terbit di atas lautan, itu sudah pasti manipulasi itu gitu. Tidak mungkin ada sertifikat di atas lautan gitu. Nah, karena itu kemudian itulah yang kemudian menimbulkan peristiwa pidananya. Nah, kenapa peristiwa pidana? Ya, karena itu tadi, kenapa BPN berani mengeluarkan sertifikat, kan itu atas keterangan para pemohon, ya kan? Nah, keterangan para pemohon. Tetapi mestinya ketika BPN tahu itu ada di atas lautan, gitu ya, juga mestinya dihentikan permohonannya, ya, karena itu bukan di atas tanah, gitu, tapi di atas lautan. Nah, itu. Nah, karena itu baik pegawai BPN-nya maupun orang-orang yang mempunyai sertifikat itu, gitu ya, yang memiliki sertifikat itu, yang memohon secara sengaja, itu bisa dipidanakan. Baik. Begitu, Mbak. Apakah hanya dua pihak ini, Pak, yang bisa menjadi objek dalam unsur pidana dalam hal ini? Ya, nah kan ada penjelasan yang menyatakan bahwa pemilik sertifikat itu beli ya tanahnya dari tanah-tanah girik adat masyarakat gitu. Nah, ini juga satu manipulasi kalau menurut saya. Ternyata kan ada beberapa masyarakat yang mengaku dia dijatut namanya
Dia tidak pernah mengklaim dia punya tanah di atas lautan dan sebagainya, kemudian dijual kepada pemilik sertifikat yang sekarang. Nah, jadi bisa aja, atau mungkin ada masyarakat termasuk lurah terutama ya, yang sengaja memberikan keterangan seperti itu. Ini betul tanahnya dulunya tanahnya si Anu gitu, tanahnya si A, si B gitu. Nah ya, jadi selain pemagar sertifikat, kemudian yang memproses sertifikat, juga orang-orang yang memberikan informasi tentang bahwa itu memang dulunya tanah yang kena abrasi dan sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya lurah gitu. Mungkin juga ada masyarakat yang menerima uang juga gitu ya. Tidak ada juga masyarakat yang dimanipulasi namanya, ya dicatut namanya kemudian keluar sertifikat. Begitu, nah, Mbak. Di antara tiga pihak ini, BPN, kemudian pemohon, kemudian pihak yang memberi informasi baik warga maupun pejabat di lokasi tersebut, apakah pemohon ini bisa, Pak, dalam posisi tidak mengetahui jika prosesnya ini tidak sesuai aturan sehingga terlepas dari jerat pidana? Saya kira pemohon dari awal sudah mengetahui ya bahwa itu memang lautan kan gitu. Sebenarnya mestinya dia menghentikan menghentikan permohonannya gitu. Nah, meskipun ada penjelasan dari lurah atau dari masyarakat yang menyatakan bahwa itu dulu tanah abrasi segala macam. Nah, mestinya pemohon melakukan penelitian lebih jauh ya, benar nggak umpamanya minta keterangan dari instansi yang memang punya kewenangan atau punya rekaman ya bahwa dulu itu dulunya tanah sebelum terendam laut, umpamanya sebelum abrasi dan sebagainya. Nah, itu mestinya yang dilakukan. Nah, kalau itu dilakukan ya sebelum pemohon itu meneruskan permohonannya, dia bisa dilepaskan. Karena sebenarnya ada upaya-upaya klarifikasi dari dia. Ya, ada upaya-upaya untuk menghindarkan bahwa ini betul-betul sebenarnya terletak di atas tanah gitu. Jadi keterangan baik lurah maupun masyarakat itu bisa dikonfirmasi umpamanya. Nah, kalau ada upaya-upaya itu, si pemohon itu bisa lepas. Ya, tergantung gitu. reaksinya, tergantung dengan reaksinya begitu ya Pak ya, artinya ya dalam proses ini. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan mendengarkan statement dari polisi soal pagar laut. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Ya, kembali ke sesi dialog. Bapak masih bersama kami? Oke. Ya, Pak Ombudsman ini sempat menjelaskan ada 6 indikasi dugaan pidana dalam kasus pagar laut. Salah satunya adalah penguasaan pagar laut. Sempat juga Bapak tadi singgung sedikit. Unsur pidananya ini seperti apa, Pak? Bisa dibantu jelaskan? Ya, di dalam peristiwa ini sebenarnya ada beberapa aturan yang dilanggar. Ya, umpamanya ada undang-undang tentang pesisir laut. Ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Nah, ya itu ada juga Undang-Undang tentang perikanan, Undang-Undang tentang kelautan. Yang intinya begini, intinya menggunakan area lautan, gitu ya, tanpa izin. Nah, sebenarnya menggunakan area lautan kalau pakai izin boleh juga, ya, tanpa izin yang mengganggu aktivitas pelayaran dan mengganggu aktivitas masyarakat, dalam hal ini adalah nelayan dalam melakukan mata pencahariannya. Nah, bunyi aturannya seperti itu. Nah, itu satu aturan yang dilanggar. Artinya dengan didirikannya atau dibangunnya pagar laut, maka ada pelayaran yang terganggu, ada masyarakat pencari ikan yang terganggu, ada nelayan yang terganggu. Nah, kemudian ada lagi Undang-Undang Lingkungan Hidup, gitu ya. Undang-Undang Lingkungan Hidup, nah ini malah ancamannya lebih tinggi 10 tahun. Nah, siapa yang tanpa izin gitu ya, tanpa ini merusak lingkungan, nah itu sama dengan merusak lingkungan, ya bisa ditafsirkan sebagai merusak lingkungan. Itu ancamannya ya 10 tahun itu. Nah, kemudian ada juga Undang-Undang Perikanan.
ya Undang-Undang Perikanan itu juga menyatakan kira-kira seperti itu tadi, ya bahwa ada hambatan orang mencari ikan gitu atau menggunakan lautan sebagai mata pencahariannya mencari ikan, kemudian mendapatkan gangguan. Nah, demikian juga akan mengganggu biota laut lainnya dan sebagainya. Nah itu jadi sebenarnya dari kegiatan itu ada beberapa undang-undang yang dilanggar, gitu. Ada beberapa hukum yang dilanggar yang oleh pembangun pagar laut itu. Nah, tetapi itu tadi saya bilang karena dia dasarnya adalah sertifikat, gitu ya, maka ya kalau saja dia dapat izin pengurukan, ya, dapat izin pengurukan, ya, bisa jadi sertifikat itu menjadi halal, sertifikat itu menjadi sah, gitu, karena ada di atas tanah, gitu. Tetapi karena tidak ada izin pengurukan, bahkan kelautan juga ikut mempersoalkan, ya, Kementerian Kelautan itu artinya memang dilakukan tanpa izin. Nah, karena itu kemudian itu menjadi sebuah kejahatan, sebuah tindak pidana. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Abdul Fikar sudah bersama kami di dialog sore hari ini mengenai pagar laut. Selamat beraktivitas Bapak, salam sehat. Oke. Pemirsa, Bareskrim Polri telah memeriksa Arsin bin Asip, Kepala Desa Kohot, terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Tim Bareskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, diperiksa Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Cuhandani Raharjo menyatakan Arsin diperiksa sebagai saksi kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Dari pemeriksaan diketahui modus Arsin dan kawan-kawannya. Arsin CS membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini ada 44 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Diperiksa sebagai saksi, sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Di tempat terpisah, tim Bareskrim Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Senin malam. Jika izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah dari tempat tertutup atau alat angkut milik yang dihuni yang digunakan oleh terdakwa Arsin bin Asip yang terletak di rumah saudara Arsin bin Asip yang berada di Desa Kohot RT 002/001 Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Meski sang pemilik rumah tidak ada di lokasi, penyidik tetap masuk dan menggeledah seisi rumah kepala desa. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung kepala desa guna menggali informasi terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan di 3 titik, yakni rumah Kades, rumah sekretaris desa, dan kantor desa Kohot. Tim Liputan News melaporkan.